Jadi ini adalah matanya yang bengkak ya teman-teman ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama vlog burung bus. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana sih kalau kita itu ingin mengobati dan menyembuhkan penyakit pada burung, yang lebih tepatnya yaitu pada daerah kelopak mata di situ ya. Dimana pada matanya ini terjadi pembengkakan ataupun iritasi di situ. Nah, kalau penyakit ini nggak kalian segera obati, karena ini masih gejala awal yang ditandai dengan pembengkakan pada daerah sekitar kelopak mata, ini adalah hanya gejala awal, dan kalau nggak kalian cepat obati, bahkan penyakit ini bisa lebih parah lagi, dan bisa juga terjadi sampai terjadi snot ya, juga bisa terjadi masalah-masalah penyakit mengenai pencernaan si burung itu juga bisa terjadi kalau kita membiarkannya. Nah, maka dari itu di sini kita harus mengobati dan menyembuhkan pada gejala step yang awal ini ya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang belum menekan tombol subscribe di bawah, kalian tekan ya, dan juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari video-video terbaru dari channel vlog burung ini. Nah, baik teman-teman, yang akan kita obati di sini adalah gejala awal pada penyakit daerah mata. Kenapa saya bilang gejala awal? Karena di pagi hari burung ini tidak terjadi pembengkakan di daerah kelopak matanya, dan pada malam hari barulah dia terjadi pembengkakan ataupun iritasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih penyebab penyakit pada kali ini. Penyebab penyakit pada pada pembengkakan di daerah mata ini seperti iritasi dan bahkan juga snot itu bisa disebabkan oleh, yang pertama itu suhu ya. Suhu itu bisa menyebabkan. Suhu apa yang bisa menyebabkan? Yaitu di situ adalah suhu yang terlalu dingin, dan bertepatan pada penyakit kali ini adalah musim dingin ya, yaitu musim hujan ya teman-teman ya. Yaitu cocok banget untuk terjadinya penyakit pada daerah kelopak mata ini, yaitu suhu dingin itu adalah faktor utamanya. Dan yang kedua adalah tempat tinggal si burung ini terlalu kotor di situ ya. Jadi dari nya burung ini dia itu menguap sampai menginfeksi daerah matanya dia. Dan yang ketiga teman-teman, yaitu makanannya si burung ini tidak terlalu nutrisi di situ ya, yaitu kekurangan gizi lah gitu-gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan menyembuhkan dia sebelum terlalu parah. Oke? Baik teman-teman, langsung saja yuk kita akan menyembuhkan dia, mengobati dia ya. Oke, let's go. Nah, jadi ini dia teman-teman untuk burung parkitnya. Dia ini sedang mengalami masalah di kesehatannya, yaitu lebih tepatnya di daerah matanya ya teman-teman ya. Mata burung parkit ini sakit atau bisa dikatakan dengan iritasi pada daerah kelopak matanya dia. Iritasi itu dia itu bengkak ya teman-teman ya, daerah kelopak matanya itu bengkak. Ini masih gejala awal, soalnya tadi pagi itu dia itu nggak bengkak, masih matanya ini masih belum iritasi ya. Tapi malam hari dia itu udah bengkak ya. Oke, kita coba ambil dulu untuk parkitnya ya. Nah, kita ambil dulu untuk burung parkitnya di sini. Ayo keluar yuk. Nah, ini dia ya. Ini adalah burung parkit Jina yang sedang mengalami masalah di kesehatannya, lebih tepatnya di kelopak matanya dia ini. Ini dia.
Jadi ini adalah matanya yang bengkak ya teman-teman ya. Yang satunya ini masih belum terjadi bengkak ya, masih belum terjadi iritasi. Tapi kalau kita nggak obati juga teman-teman ya, di sini akan menular ya. Itu pasti akan menular dari mata yang satunya yang nggak bengkak ke bengkak juga jadinya nanti. Lah, yang kali ini adalah mata yang terjadi iritasi bengkak ya. Jelas perbedaannya ya. Cuman di sini berhubung ini adalah malam hari, jadi nggak begitu jelas teman-teman untuk bengkaknya dan nggak bengkaknya ya. Jadi ini harus diobati semuanya ya, diobati semua untuk mata yang terjadi iritasi dan yang tidak terjadi iritasi supaya tidak terjadi menular ya. Dan kalau ini nggak diobati pasti akan menular dan terjadi snot bisa jadi gitu. Di sini kita obatnya menggunakan anti snot teman-teman. Anti snot yang ini untuk obat tetes pada paruhnya, dan yang kedua kita menggunakan biosnot. Di mana biosnot ini adalah obat luarnya, yaitu kita teteskan ke kelopak matanya ya. Kita teteskan ke matanya gitu. Kita akan langsung aja untuk mempraktekkan. Nah, langsung aja ya, kita yang pertama-tama itu menggunakan yang obat yang anti snot ya. Kita menggunakan obat yang anti snot, yang dimana manfaatnya itu untuk mengatasi gejala lesu, tidak mau makan, pembengkakan di sekitar mata, terus mata berair gitu kan ya. Dan masih banyak lagi manfaatnya di sini. Dan ini juga kenapa manfaatnya banyak? Karena untuk pembengkakan ataupun iritasi pada sekitaran mata ini, dia ini bisa merambat di penyakit-penyakit yang lainnya juga teman-teman ya. Bisa merambat ke tempat yang lainnya. Ini adalah untuk obat yang tetes untuk paruhnya ya. Jadi ini kita definisikan adalah untuk obat dalamnya ya. Kita teteskan ke paruh supaya dia itu bisa menelan cairan ini. Dan untuk tetesnya pun ini 2 tetes ya. Untuk sekali pemakaian 2 tetes. Kita ada anjurannya lah, intinya kalian tinggal baca aja. Untuk sekali pakaian itu 2 tetes ya. Dalam seharinya itu bisa 2-3 kali tergantung keparahannya. Oke. Kita kocok dulu, lalu kita langsung aja teteskan ke paruhnya ya. Itu satu sudah. Dan yang kedua kali tetesnya. Ini nggak mau keluar ini. Udah ya. Jadi 2 tetes ya untuk obat dalamnya ya. Kita diamkan dulu sebentar. Setelah kita memberikan obat yang biosnot untuk yang kelopak matanya ya. Untuk obat tetes kepada kelopak matanya di sini. Ini dulu ya, kita kocok dulu sebelum kita obati kepada burungnya. Jangan lupa kalian untuk mengocoknya ya teman-teman ya, harus kalian kocok ini. Yang ini kita teteskan 2 tetes ya teman-teman ya. 2 tetes atau sampai 3 tetes gitu kan, tergantung dengan keparahan iritasi atau bengkaknya matanya ini ya. Kali ini kita langsung teteskan aja untuk ke matanya ya. 1 tetes. Oke, ini untuk mata burung parkit yang sedang mengalami masalahnya ya. Kan ini hanya 1 mata doang. Yang satunya masih belum. Ini adalah reaksi alamiah dia kalau kita obati dengan obat tetes matanya ya. Ya, ini dia. Kita tunggu sampai cairannya merata dulu. Setelah itu kita lanjut di mata yang sebelahnya yang belum terjadi iritasi mata di situ ya. Kita tunggu dulu sampai merata ya.
Nah, kita langsung aja ke satunya ya, teman-teman ya. Yang belum terjadi iritasi, yang belum terjadi pembengkakan di sini. Tuh, ya, bedanya itu jelas ya, teman-teman ya. Yang satunya ini belum bengkak sama sekali. Tapi kita jangan lupa untuk meneteskan juga obat matanya ini ke burung pakit ini supaya tidak menular ya, teman-teman ya. Karena penyakit pada kali ini adalah jelas-jelas menular di sini. Kita teteskan dulu. Agak susah ini pencetannya, teman-teman. Lah, oke. Itu sudah ya. Kita buat merata dulu, kita tiup-tiup ya, teman-teman ya. Kita biarkan dulu sampai obatnya ini merata di sini. Jadi buat teman-teman yang mengalami pembengkakan pada mata seperti ini, jangan kalian biarkan ya, teman-teman ya. Bisa menular ke kedua matanya, bahkan juga bisa menular kepada burung lain yang ada di sekitar dia gitu. Dan kalau kita tetap biarkan, bisa jadi ini adalah terjadi snot di sini. Kalau kita biarkan, ini mumpung masih iritasi saja gejala awalnya ya. Dan kali ini teman-teman kita langsung teteskan lagi di kelopak mata yang terjadi pembengkakan di sini. Kita teteskan 2 kali untuk mata yang terjadi pembengkakan, dan pada mata yang belum terjadi pembengkakan kita teteskan 1 tetes saja di situ, hanya sebagai pencegahan di situ ya. Oke, kita langsung teteskan untuk yang kedua kalinya pada kelopak mata yang lagi sakit di sini. Ini dia ya, udah kita teteskan. Tuh, kasihan ya teman-teman ya. Tapi kita itu harus untuk mengobati dia itu harus. Lebih baik dia tersakiti saat pengobatan daripada tersakiti tanpa pengobatan gitu ya. Kita biarkan dia dulu ya sampai dia ini merata ya, teman-teman. Kita sampai merata. Oke, ini udah merata ya. Nah, kalau sudah cairannya itu udah merata, langsung aja kita masukkan ke dalam kandangnya ya, ke dalam sangkarnya ya. Nah, jadi itu dia teman-teman, kita udah menjelaskan bagaimana caranya untuk menyembuhkan penyakit pada kasus video kali ini, yaitu menggunakan 2 obat tersebut ya. Menggunakan 2 obat tersebut kalian bisa mengobati burung kesayangan kalian. Jangan sampai kalian biarkan begitu saja, oke? Dan pada pengalaman saya untuk mengobati menggunakan 2 jenis obat ini, itu cepet banget sembuhnya teman-teman. Dimana saya itu memberikan di malam hari ya, dan keesokan harinya teman-teman itu udah pembengkakan pada kelopak matanya itu sudah mereda di situ. Dan pada 24 jam selanjutnya dan keesokan harinya saya juga akan mengobati kan, dan keesokan harinya lagi burung itu sudah sembuh di situ. Matanya sudah nggak terjadi bengkak lagi, ditandai kan di situ kan pada hanya 1 kelopak mata saja, dan 1 kelopak mata itu sudah sama dengan 1 kelopak mata yang ini yang nggak terjadi pembengkakan ataupun iritasi di situ. Jadi obatnya sangat manjur di sini ya. Kalian bisa menggunakan obat ini juga untuk mengatasi pada penyakit snot juga, itu bisa. Oke? Baik teman-teman, mungkin video kali ini hanya segitu aja. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang lagi membutuhkan, dan buat yang belum mengalami penyakit ini dibuat pelajaran dan menambah pengetahuan teman-teman. Oke? Baik teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mensupport channel vlog burung ini ya. Dan jangan lupa juga untuk nantikan video selanjutnya. Oke, baik teman-teman, saya akhiri video pada kali ini dan saya pamit. Vlog burung, bye-bye.